Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karib anak dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di live Instagram hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang tumbuh kembang dalam Islam. Lebih dalamnya lagi untuk fase perkembangan 1 dan 2. Apa sih fase perkembangan 1 dan 2 ini? Nanti kita akan bahas bareng sama Kak Eva. Kak Eva ini adalah seorang yang aktif banget untuk nulis buku. Beliau sudah menulis buku banyak ya tentang kesehatan keluarga. Nah, kita mulai saja dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Oke, semoga Allah mudahkan dan lancarkan kegiatan kita malam hari ini. Langsung aja kita akan invite ya Kak Eva-nya untuk bisa diskusi bareng kita pada malam hari ini. Nah, Kak Eva-nya udah ada nih, udah join. Kak Eva udah masuk belum invite-nya? Kayaknya suara saya apakah terdengar kalau nggak pakai headset, Kak? Kedengeran, jelas. Dengar. Akhirnya ya. Susah ya. Oke. Sehat kan? Alhamdulillah Kak Eva sehat juga Kak Eva. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Lama tidak bertemu. Banget. Cuman via chat doang ya. Terlihat bersinar, makin bersinar. Amin, 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 amin. Insyaallah ya. Semuanya ya, Kak ya. Amin, amin. Oke teman-teman, nah ini Kak Eva, beliau ini adalah founder Ambu Consulting dan Healing Center, juga psikoterapis profesional, juga sudah menulis 10 buku ya Kak Eva ya. Masya Allah luar biasa, semoga istiqomah ya Kak Eva. Amin, 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 amin. Mantap, salut banget sama beliau ini, emang salah satu panutan lah ya, untuk menyemangati diri aku juga untuk bisa berkarya gitu Kak. Selamat terus belajar, Kak Novia. Nah, Kak Eva, Masya Allah ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini ya, Kak Eva, untuk ngebahas tumbuh kembang dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau yang biasa kita tahu tentang tahap-tahap perkembangan itu kan yang familiar kali ya, yang banyak dikutip, yang banyak yang banyak dikaji gitu ya, mungkin teori-teori dari yang lainnya gitu. Sedangkan kita sebagai muslim kan mungkin juga harusnya tahu juga tentang konsep perkembangan dalam Islam itu seperti apa sih gitu ya. Ya, betul, betul. Seperti itu, Kak. Nanti jadi malam hari ini kita akan bukan kupas tuntas ya, ya sedikit-sedikit lah ya kayak. Ya, biar penasaran. Benar, benar banget. Terus juga kita semakin mengenal dan memperdalam ya Kak Eva ya, tentang tumbuh kembang dalam Islam itu kayak gimana sih, emang apa bedanya sih sama teori-teori yang lain gitu. Dan khasnya tuh pasti ada, dan kalau aku baca gitu ya, sedikit-sedikit waktu kemarin tuh baca-baca, oh ya kayaknya lebih komprehensif nih gitu ya. Nah, siapa sih yang lebih komprehensifnya nanti kita akan bahas ya Kak ya. Insya Allah. Oke, sebagai mungkin pembuka dari Kak Eva, mungkin ada pembuka dulu, Mangga. Iya. Buka dulu ya, Kak Novia. Sebelumnya terima kasih nih kepada yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ambu, waalaikumsalam Teh Dia. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam yang ya meskipun tadi terus-terusan diguyur hujan, alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim, dapat bersua. Ini sebetulnya perdana ya di Karib Anak ini, perdana untuk live IG. Nah, mudah-mudahan kita terus istiqomah. Nah, terima kasih Kak Novi atas kesempatannya. Memang tema kali ini tema yang sangat cantik gitu, cantik. Mengapa? Karena tidak banyak orang yang aware. Tidak banyak orang yang aware tentang whatever lah gitu, perkembangan tumbuh kembang, mau di Islam kayak mau barat kayak sama-sama saja ya, memang secara garis besar
kurang lebih sama gitu ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara perkembangan tumbuh kembang anak dalam Islam dan dengan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Nah, biasanya kan kita kalau di psikologi saja, psikologi perkembangan yang sering kali kita pakai, teori yang dari mana ada Sandrock, Harlock, Papalia gitu ya. Nah, Masya Allah. kurang lebih kan sama lah, ada perbedaan sedikit-sedikit bahwa tumbuh kembang anaknya misalnya dari pranata, kemudian pasca natal ini ada bayi juga, nah bayi juga ada batita, ada balita gitu ya. Baru kanak-kanak, ada remaja, remaja awal, remaja madya, remaja akhir, kemudian ada dewasa, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar antara teori perkembangan atau tumbuh kembang anak dari perspektif Islam yang jarang sekali dikupas tuntas? Nah, Kanovia meminta tema ini ya saya juga sangat excited gitu ya, sangat antusias karena tidak banyak orang yang aware gitu ya terhadap hal ini. Padahal ini sangat penting sekali. Nah, itulah yang mungkin yang akan sebagai pengantar saja yang akan kita bahas adalah seperti apa fase atau tahapan dari tumbuh kembang anak di dalam Islam, kurang lebih ada 8. Kemudian apa saja perbedaannya nanti akan kita coba bahas, akan kita coba diskusikan bersama bareng-bareng. Nah, itu saja mungkin pengantarnya Kak Novia. Masya Allah ya, makin penasaran. Setelah tadi disampaikan apa perbedaannya, jadi makin penasaran dan bertanya-tanya Kak Eva. Nah, kalau tadi, kalau di Islam gitu ya Kak Eva, memandang perkembangan itu seperti apa sih Kak? Ya, Apakah maksudnya ada perbedaan dengan yang teori-teori lain atau gimana? ya. Kalau dari segi definisi ataupun secara harfiah tidak ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Intinya perkembangan itu adalah sesuatu perubahan yang progresif gitu yang ada dalam diri manusia ya. Kurang lebih sama sih kalau dari segi perkembangannya mah, cuma memang fasenya yang berbeda. Kalau dari segi teori entah itu perkembangan ataupun pertumbuhan gitu. Asal belajar kuliah lagi psikologi psikologi perkembangan ya, itu kurang lebih sama kan Novia, tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Tapi kalau dari segi fase ada perbedaan. Oke. Nah, apa aja tuh Kak fasenya? Jadi pengen tahu ya. Nah, fasenya itu kurang lebih ada 8. Nah, kemarin saya sebutkan di Kak Novia itu ada 7 ya, sama bonus pasca. Nah, kurang lebih ternyata ada 8 setelah dibedah kembali. Ada 8. Yang pertama, saya akan langsung sebutkan sekalian dengan perbedaannya ya, seperti yang kita ketahui. Nah, memang ini dipaparkan tentang proses fase perkembangan anak dalam Islam ini yang lebih jelasnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Meskipun di ayat-ayat lain pun ada, tapi yang paling gamblangnya itu di sana. Nah, di sana kita akan bisa sangat membedakan tentang bagaimana sih fase perkembangan di Islam gitu ya, dan yang sebelumnya kita pelajari. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah. Nah, ini ya. Min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, dan seterusnya. Ini panjang Kak Novia, tapi ini komprehensif membahas tentang fase perkembangan manusia di fase perkembangan manusia dalam Islam. Nah, intinya bahwa pranatal, pertama pranatal sama ya, kalau yang kita pelajari pranatal sama ya, pranatal ya, kemudian pranatal selama dalam kandungan. Ini juga ada perkembangan seperti tadi yang nanti akan kita bahas lebih terperincinya. Pranatal, kemudian setelah pranatal ada pasca natal ini kurang lebih masih sama dengan teori yang kita pelajari. Pasca natal yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya teori yang sebelumnya kita pelajari biasanya ada bayi itu ada balita, ada batita, baru kanak-kanak. Nah, kalau ini langsung kanak-kanak. Pokoknya 2 sampai 1 tahun kanak-kanak, tamyiz 7 sampai 10 tahun, amrod 10 sampai 15 tahun, kemudian ada taklif. Nah, taklif 15 sampai 40 tahun, kemudian futuh itu 40 tahun ke atas. Baru perbedaan. Ada futuh, ada pasca kematian. Nah, inilah yang seringkali tidak dibahas, yaitu sisi spiritualnya kalau sebelum-sebelumnya.
Nah, kalau tadi kan perkembangan yang sebelumnya mah pranatal, paskanatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, lansia, nah gitu. Ini lebih dipeta-petakan lebih spesifik lagi. Jadi lebih biasanya kan kalau remaja misalnya kalau anak itu 7 sampai 12 rata-rata ya. Kemudian remaja 12 sampai berapa, kemudian dewasa berapa. Ini pengotak-ngotakannya itu lebih banyak, nah gitu, itu perbedaan. Itu mungkin kalau segini ada 8. Ya. Masya Allah ya, luar biasa ya, maksudnya Allah tuh bener-bener apa membuat ini tuh apa ya, jadi terharu gini ya. Maksudnya ya apa ya, keren gitu, benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan sebetulnya saat ini gitu ya, kayak apa ya, kalau misalnya kita betul-betul menjadikan fase-fase ini acuan kita gitu ya untuk mendidik anak gitu ya Kak Eva ya. Oke Kak Eva, nah kan di pertemuan hari ini kita akan bahas 2 fase perkembangan dulu ya Kak Eva ya, biar kita lebih dalam ngebahasnya ya Kak Eva ya. Kita akan ngebahas berarti fase pertama sama kedua ya Kak Eva ya. Fase pertama dan kedua. Ya berarti yang pranata dan pasca natal itu ya. Ya, itu aja dulu. Siap. Subuh kalau 8 fase nggak akan selesai sampai subuh gitu ya. Masya Allah. Siap. Maka Kak Eva mungkin ada yang dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari pranatal dan pasca natalnya. Baik ya. Nah, sebelum menjelaskan tentang pranata dan pascanata, tadi ada yang terlewat dalam Quran surat Al-Hajj itu bisa dibaca lagi, entah itu ayatnya, entah itu terjemahannya ataupun tafsirnya, silahkan dibaca ya. Yang intinya bahwa di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu manusia dari sari tanah, kemudian setetes mani yaitu nutfah ya, kemudian segumpal darah yaitu alaqah, kemudian segumpal daging yaitu mudghah dan seterusnya. Kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang telah kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan ini. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kalau ini langsung, kalau dari terjemahannya langsung, tapi dari tafsirnya sangat jelas sekali. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Jadi dari bayi itu langsung nggak dibahas misalnya bayi, kanak-kanak, apa? Remaja, dewasa. Langsung di sini, tapi ada di tafsirnya. Nah, tafsir para ulama ya. Nah, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Nah, itu sudah jelas dulu ya. Bahwa berarti tadi step by step itu memang jelas sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada perbedaan lagi sebelum kita membahas antara pranata dan pascanata. Perbedaannya ini antara hal yang mempengaruhi perkembangan Kak Novia apa? Nih, pas kuliah. Aduh, diuji nih. Nature and nurture Iya, gitu ya. Pokoknya bawaan dan lingkungan itu kan dua poin saja itu. Nah, perbedaannya dalam perkembangan Islam ada kehendak Allah. Nah, kedua itu ada bawaan, ada lingkungan, ada kehendak Allah. Kadang bawaannya seperti apa, kadang lingkungan seperti apa, tapi semuanya atas kehendak Allah, spiritual, gitu ya, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu ada pasca kematian. Nah, sudah clear ya? Sudah clear dulu pengantarnya, baru kita masuk ke pranatal. Pranatal itu pra itu sebelum, natal itu lahir. Jadi sebelum lahir berarti di dalam kandungan. Nah, seperti ini saya akan menjelaskan saja penjelasan dari Quran surat Al-Hajj dan ayat-ayat lainnya yang membahas tentang bagaimana sih perkembangan anak itu ketika berada di dalam perut gitu atau berada di dalam kandungan ibunya. Nah, pertama Allah itu menciptakan dari sari pati tanah, sulalatin mintin, bukan artinya. Jadi saripati tanah itu dalam tafsirnya dijelaskan bahwa suatu zat yang berasal dari bahan makanan, entah itu tumbuhan ataupun hewan yang bersumber dari tanah, gitu maksudnya ya.
yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses menjadi sperma atau mani. Barulah masuk ke tahap yang kedua, yaitu nutfah. Nutfah teh yaitu air mani. Nah, barulah sampai ke sana ya, atau yaitu bertemunya antara, kemudian yang ketiga ada bertemunya antara sperma dan ovum. Ini yang ketiga menjadi alaqah segumpal darah, kemudian segumpal daging itu mudghah gitu ya, baru menjadi tulang belulang atau idham. Nah, setelah tulang belulang itu dibungkus oleh daging namanya lahm gitu ya. Kemudian Allah jadikan menjadi makhluk yang berbeda dari sebelumnya, yaitu barulah lengkap menjadi manusia. Nah, itu ya dari segi perkembangan secara fisiknya terlebih dahulu. Nah, ini pun sudah sangat diteliti gitu oleh ulama 700 tahun sebelumnya yang bernama Al-Kuf. Nah, yang meneliti observasi embriologi dan tentu referensinya yaitu Al-Quran dan hadis. Dan intinya bahwa perkembangan secara fisik di dalam kandungan itu ada 3. Ada pertama tahap germinal, jika di dalam Al-Quran ini sama dengan tahap nutfah. Ya, sudah saya dijelaskan tadi ya. Konsepsi antara bertemunya antara sel sperma dan indung telur yang akhirnya membentuk zigot. Nah, itu tahap germinal. Ini hasil penelitian ulama loh, tapi medis gitu. Keren. Jadi tapi sumbernya tetap diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua tahap embrio, ada 3 tahap ya. Tahap embrio kalau dalam Al-Quran itu jadi ketika zigot itu nempel di dinding rahim ibu gitu, menghisap darah dan oksigen ibu. Nah, kalau dalam Al-Qur'annya itu proses yang masuk dalam tahap embrio yaitu alaqah, kemudian mudghah, idham dan lahm. Gitu ya, yang sudah dijelaskan tadi. Meskipun belum sempurna secara fisik. Dan yang ketiga masuk ke tahap fetus. Nah, ini penyempurnaan tahap dimulai dari minggu ke-8 hingga kelahiran. Nah, ini barulah terbentuklah organ-organ anak janin itu secara sempurna. Nah, itu ya. Di dalam perut, di dalam kandungan. Nah, bagaimana pendidikannya? Nah, bagaimana pendidikannya? Pendidikan ketika di dalam perut jelas kita harus, makanya ya ada perbedaan. Banyak yang nanya, Ambu, kenapa anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3 berbeda? Kenapa? Coba kan ya. Ada berbeda gitu. Salah satunya dari proses dalam kandungannya pun berbeda. Misalnya anak pertama mah kadang masih dimanja-manja, kadang sedang happy-happynya ada ibu yang demikian, akhirnya berpengaruh terhadap kejiwaan anak di dalam kandungan. Kan anak di dalam kandungan sudah bisa senyum, bisa mendengar, bisa dan lain sebagainya gitu ya. Adapun yang sebaliknya, ketika misalnya di dalam kandungannya sedang stres, depresi dan lain sebagainya, itu tentu akan berpengaruh terhadap kembang anak. Kalau stres, depresi, jangankan dari segi kejiwaannya, dari segi fisiknya pun, gizinya pun tidak terpenuhi dengan baik. Baik. Kak Eva, kayaknya sinyalnya mohon ditunggu ya teman-teman. Sinyal. Oh, ini. Dulu, mohon maaf ya teman-teman. Kak Evanya. Assalamualaikum Kak Nurul. Kak Novi. Alhamdulillah ya, kita tadi udah mulai duluan ya, maaf ya. Ini Ambu Evanya kelempar. Jadi kita coba lagi. Oke. Gimana tadi Kak Novi? Ya semakin terharu kalau aku ya. Gimana, apa yang membuat Kak Novi terharu? Allah tuh udah nyiapin kita tuh nggak serta-merta kasarnya nggak asal gitu. Benar-benar Allah tuh step by stepnya
langkah-langkah tahap-tahapnya itu komprehensif banget gitu, Yuy. Dan Masya Allah. amazing banget gitu sama tahap-tahapan. Tadi kan diceritain tentang proses baru ini ya, baru pranatal ya. Pranatal, terus udah gitu dan di Quran pun ada gitu pembahasan tentang hal itu gitu. Jadi kan wow, makin Oh, Masya Allah. tadi ini Kak Elva belum bisa join nih. Kita coba lagi ya. Jadi kayak impulsif gitu ya. Apa? Allah tuh udah nyiapin, ya kayak so sweet banget gitu ya. Allah tuh udah nyiapin sesuatunya gitu ya. Bener banget. Hmm. Iya. Tadi tuh ngebahas tentang Quran surat Al-Hajj ayat 5. Nah, Kak Eva udah balik lagi. Kak Eva, Assalamualaikum. salam. Nah, ini ada salah satu lagi tim Karib Anak. Aku manggilnya Ambu aja ya, Ambu Eva. Mangga. Ini Kak Nurul. Novia. Assalamualaikum, Ambu. Salam kenal. Iya. Suara saya terdengar nggak Kak Novia? Kedengeran? Kedengaran ya. Kalau tadi buffering dulu dari saya lama atau gimana? Oh, iya. Biasanya. Gak apa-apa. Kita ini lagi. Tadi tuh sampai bertemunya ovum dan sperma. Lumayan jauh ya, sangat. Ya oke, kirain tadi saya terdengar saja. Oke, nah ya jadi perkembangan secara fisik terlebih dahulu ya, ini penelitian dari 700 tahun yang lalu yaitu Al-Qur'an gitu ya, membagi ada 3 tahapan gitu perkembangan dalam kandungan pranatal secara fisik gitu ya. Tapi berarti germinal mah enggak ya, udah germinal mah udah. Nah, kemudian tahap embrio itu kalau dalam Al-Quran itu sama seperti tahap alaqah, mudghah, idham dan laham. Nah, itu ya kurang lebih sama. Yang terakhir, tahap fetus. Nah, tahap fetus ini antara minggu ke-8 sampai dengan kelahiran. Nah, ini bagaimana pembentukan rahim itu sudah, janin itu sudah sempurna gitu dari mulai organ-organ tubuhnya. Nah, itu saja secara fisik. Nah, kalau tadi secara pendidikannya terdengar nggak Kak Novia? Sempat putus-putus kalau di aku ya, Ambu. Oke, jadi mungkin diulangi kembali ya. Berarti di dalam kandungan dia ternyata krusial sekali, penting sekali kita melakukan pendidikan di masa pranatal. Jadi jangan menyangka mendidik anak itu setelah natal dan pasca natal saja. Nah, dalam kandungan pun, di masa pranatal pun itu adalah, bahkan sekarang banyak ya buku-buku ataupun banyak juga yang membahas pendidikan pranatal gitu, pendidikan ketika anak berada dalam kandungan. Jika kondisi ibu baik, kondisi ibu baik, maka insya Allah itu akan berpengaruh terhadap janin anak. Begitupun sebaliknya, jika ibu mengalami hal yang tidak semestinya, stres dan lain sebagainya, maka itu pun tentu akan berpengaruh terhadap janin. Itulah kurang lebih dari pranatal. Lanjut saja untuk pranatal. Boleh. Oke. Nah, tahap pasca natal ini ya kalau misalnya dalam teori perkembangan anak yang biasa kita pelajari di Santrok, Harlock ataupun Opalia ya kurang lebih ya intinya bayi lah gitu ya, seringkali disebutnya bayi, ada balita, ada balita dan lain sebagainya. Nah ini karena setelah pasca natal ada kanak-kanak, ada tamyiz dan lain sebagainya, maka pasca natal ini bukan ini ya, fasenya itu dihitungnya kalau dalam teori perkembangan Islam itu 0 sampai 2 tahun saja.
Nah, itu maksudnya pascanatan. Nah, ketika jadi kalau di sini jelaskan pada tahap ini ada ketika anak pertama kali melihat dunia dan organ fungsi indera yang sudah berkembang adalah indera pendengaran. Jadi stimulasi indera pendengaran lah di sini yang sangat penting pada perkembangan anak. Nah, di sini dijelaskannya bahkan ketika anak terlahir gitu ya, ketika anak terlahir pun ini meskipun masih istilah para ulama. Banyak perbedaan para ulama, jadi langsung diazankan, ada yang harus langsung diazankan, ada yang tidak perlu, tapi intinya kalau yang diazankan maksudnya dia kata yang pertama terdengar itu adalah kata yang baik. Nah, sekaligus di sini jelaskan bahwa penguatan, nah penegasan kesaksiannya pada Allah bahwa potensi fitrah manusia ini dikuatkan kembali karena kan manusia ini fitrahnya itu Islam gitu ya, fitrah itu dalam artinya Islam. Jadi ketika pas lahir dikuatkan kembali keimanannya, ketegasannya dengan diazankan gitu ya. Kalau yang berkeyakinan bahwa ketika lahir harus diazankan gitu ya, ada agar dalam dalilnya disebutkan bahwa agar kata pertama yang didengar adalah yang baik gitu, tidak mendengar hal-hal buruk yaitu ucapan-ucapan syaitan gitu ya. Nah, kemudian jika pada usia ini pasca Natal sampai 2 tahun, jika fungsi pendengarannya dioptimalkan pada fase ini, maka akan menstimulus potensi intelektual, emosi, spiritual dan lain sebagainya. Kalau di sini dicontohkannya, karena ini kita akan sedang membahas perkembangan Islam, ini contohkannya kalau di sini contohnya Imam Syafi'i, Kak Novia. Nah, Imam Syafi'i ini itu ketika di masa-masa ini mau menyusui sambil melantunkan ayat suci Al-Quran, mau apa sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Pokoknya intinya bahkan Imam Syafi'i akhirnya usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Jadi ibarat kalau kata Ustaz Adi Hidayat mah, jadi tinggal di gitu Kak Novia. Nah, 1 bulan katanya juz 1. Bulan kedua juz 2 dan seterusnya diperdengarkan ayat Al-Quran, maka ketika ia sudah lancar berbahasa itu tinggal mengulang saja karena sudah sangat sering mendengarnya. Nah, yang paling penting di usia ini adalah demikian. Jika konsisten maka insya Allah. Kemudian di usia ini memberikan nama yang baik, kewajiban bagi orang tuanya karena dari nama-nama itu akan menjadi doa dan terinternalisasikan menjadi sebuah sebuti. Mohon maaf, kenapa ini dibahas? Karena banyak yang memberikan nama tidak baik, Kak Novia. Mohon maaf ya, saya berikan contoh, lagi puting beliung. Karena lahirnya lagi puting beliung, dikasih nama puting beliung. Misalnya demikian. Lagi bencana apa dikasih nama ya, tidak mesti, tetap harus diberikan nama yang baik. Bahkan mohon maaf ini contoh saja ya, biar ini ternyata sangat penting. Ada yang memberi nama mohon maaf karena anak yang tidak diinginkan, dia memberi nama kondom bocor ya, karena tidak diinginkan. Kira-kira percaya kan nggak percaya ya, ada loh. Bayangkan dia diberikan nama itu oleh orang tuanya, padahal menurut Umar bin Khattab, kewajiban orang tua itu yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang utama memberikan nama yang pertama memilihkan ibunya, kemudian memberikan nama yang baik. Nah, itu akan terinternalisasikan ke dalam kehidupannya ya. Mungkin pada aneh karena tidak tahu banyak yang memberikan nama tidak baik untuk anak-anaknya. Nah, kemudian adanya di usia 0 sampai 2 tahun ini adanya kewajiban menyusui. Adanya kewajiban menyusui anak 2 tahun secara penuh. Mengapa? Karena gizi atau ASI itu adalah yang terbaik, tidak bisa digantikan dengan apapun. Meskipun di dalam tafsirnya ini tidak ada yang mengatakan ini tidak wajib. Boleh gitu. Jadi boleh, bukan wajib, tapi boleh ya, namanya Al-Quran kan banyak penafsiran ya, tidak bisa kita telan begitu saja. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh gitu, artinya. Tapi intinya di sini adalah sebuah kebaikan gitu untuk anak jika kita mengusahakan sesuatu hal yang terbaik, yang optimal. Kecuali
kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya tentu itu bisa diperoleh asal tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anandanya. Nah, itu mungkinlah di pranatal dalam kandungan, kemudian pasca natal yaitu 0 sampai 2 tahun, baru caranya masih ada 6 tahap lagi. Itu mungkin Kak Novia, wallahu a'lam bishawab ya. Oke, Ini Masya Allah. siapa ya dari Karib Anak ini teh yang adiknya Kak Novia bukan? Apa beda atau apa tuh? Ini Kak Nurul. Ini sebenarnya adik tingkat. Oh iya, familiar, emang familiar. Familiar, adik tingkat, berarti sekelas sama Kak Novia. Adik tingkat aku, beda 1 tahun. 1 tahun, iya. Kak Novia mah sama Nisrin ya? Tuh. Oh iya. Oh, adik tingkat lagi ya. Pernah satu sama saya berarti Kak Nurul. Pernah lihat waktu di kampus, mungkin waktu tahun 2013 mungkin angkat berapa ya, saya baru masuk waktu itu. Oh iya. Siap. Reuni di sini ya. Gitu. Mudah-mudahan Kak Novia, Kak Nurul sehat selalu ya. Amin. Amin. Ambu juga. Amin. Ambu, ingin tanya ya. Nah, tadi kan saat pranatal ya, tahap pranatal itu ada yang namanya tadi pendidikan saat pranatal ya, Ambu ya. Nah, pendidikan yang seperti apa yang dimaksud, Ambu? Nah, udah itu aja. Itu dulu. Pada masa pranatal atau masa di dalam kandungan ini, misalnya ini kan sudah banyak sekali penelitian, bahkan sekarang mah sudah sangat canggih. Ketika ibu bahagia, kemudian ketika di USG-nya pun USG yang canggih gitu ya, yang bisa melihat ke depannya anak misalnya tersenyum. Berbeda dengan ibunya ketika stres, mohon maaf, ibunya stres banyak tekanan, detak jantungnya kan tidak beraturan. Jadi wajahnya cemberut, misalnya baik. Artinya ketika masa pranata dalam kandungan itu, ibu harus benar-benar relax. Selain itu ayah pun harus seling, bukan hanya ayah, ibu pasti ayah dan ibu orang tua harus sering mengajak komunikasi. Apalagi ketika misalnya sudah usia beberapa minggu sekian, organ pendengarannya sudah mulai berfungsi, maka itu bisa diajak ngobrol, dibacakan buku, dan lain sebagainya. Diperdengarkan Al-Quran, kata-kata yang baik, dan intinya ibu harus senantiasa menjaga pikiran dan fisik agar tetap bugar lah. Dan itu tentu, itulah pendidikan yang tentu akan berpengaruh pada janin. Nah, di apa sih perbedaan anak, karakter anak 1, 2, 3 itu dipengaruhi oleh itu. Ini sudah ada penelitian. Ibu yang stres akhirnya anaknya jadi seperti apa? Meskipun banyak ya faktornya ya, kumulatif ya, tidak bisa hanya dari masa pranatal saja gitu ya, tapi berpengaruhnya sangat besar sekali. Ya, kalau ibu yang ini logika saja, jangan dulu bawa perasaannya Kak Novia. Kalau Kak Novia sedang happy misalnya ya, sedang nanti kan ini calon ibu ya, nanti hamil, happy, otomatis semangat makan yang sehat, kemudian happy, husu, pokoknya semangat gitu ya menjalani hari. Tentu ke bayi pun bawaannya adem gitu ya, bayi pun nyaman, tidak akan begitupun sebaliknya. Ketika ibu stres, entah itu dalam dirinya atau dalam lingkungannya, penyebabnya, etiologinya atau faktornya, itu akan berpengaruh. Bayi itu tahu perbedaan detak jantung ibu, suara ini, suara itu sih tahu. Dan itu akan berpengaruh. Udah makan, kalau lagi stres, misalnya lagi bad mood ya, Kak Novia lagi bad mood, mau nggak makan yang sehat? Gak mau makan, gak selera makan, malas ngapa-ngapain, malas ini, itu. Nah, itulah pendidikan, itu adalah pendidikan yang utama untuk masa pranatal, itu adalah bagaimana mengkondisikan orang tua senyaman mungkin. Itu mungkin
mungkin Kak Novia, wallahu a'lam bishawab. Baiklah. Oh, Masya Allah. Eh, Ambu menarik banget nih tadi. Ini jadi nyambung ya, nggak apa-apa. Tadi soal pendidikan yang pendidikan prenatal itu kan tadi dipengaruhi misalnya ibu itu harus bahagia gitu ya, minim stres gitu dan sebagainya. Sekarang bagaimana ketika misalnya proses penerimaan seorang ibu tersebut saat tahu, aku hamil gitu ya, hamil dan proses penerimaannya tuh lama gitu. Mungkin tidak terucap tapi akan terasa oleh bayinya mungkin ya. Si proses penerimaan, aku hamil, mungkin itu kerasa hamil anak ketiga atau keempat. Hamil lagi misalnya gitu ya. Sedangkan belum ada rencana untuk mau punya adik lagi gitu. Nah, bagaimana menyikapi ketika perasaan itu sudah timbul? Meskipun tidak terucap tapi mungkin terasa. Nah, nantinya gimana nih untuk mengelola hal tersebut, Ambu? Iya, baik. Nah gini, mohon maaf ibarat makanya tadi ya ada yang memberikan nama dia udah pakai kontrasepsi ternyata bocor, ternyata tetap punya anak. Ada yang sudah pakai kontrasepsi, mohon maaf dipasang apa ya? Dipasang apa sih namanya? Aduh lupa lagi, itulah pokoknya ya. Tapi tetap hamil. Otomatis dia sudah KB, tapi tetap hamil. Tentu itu tidaklah mudah. Menerima hal itu tidaklah mudah. Ekspektasinya seperti apa, ternyata realitanya seperti apa, tidaklah mudah. Kalau dalam dunia psikologi, untuk tahap self-acceptance, untuk tahap menerima diri itu ada tahapan-tahap sebelumnya. Pertama ada denial terlebih dahulu, menolak. Kemudian anger, marah, dan seterusnya. Baru terakhir kalau sudah melewati tahap-tahap itu, baru pada tahap yang tertinggi yaitu acceptance alias self-acceptance alias penerimaan diri. Dan ini mohon maaf, tahap-tahap ini harus diterima. Kebanyakan gagal, mohon maaf, gagal jadi gak sehat mental, benar-benar gak waras ketika misalnya punya anak di luar ekspektasi, punya pasangan di luar ekspektasi, kerjaan di luar ekspektasi, semua hal di luar ekspektasi. Kebanyakan karena ketika ada perasaan tidak nyaman muncul, kita langsung berusaha keras untuk menolak. Jadi ya padahal itu alamiah, kata Pak Asep Khairul Ghani. Oke. Pak Asep Khairul Ghani mengatakan ketika seseorang dalam kondisi bencana dia nangis-nangis, teriak-teriak, itu alamiah. Bahkan katanya Pak Asep pun kalau bencana kemarin di Cianjur mengalami, dia bisa jadi lebih dari itu. Bukan trauma tapi alamiah. Nah, kenapa suka jadi berkepanjangan? Karena hal yang itu tuh dianggap buruk gitu loh. Akhirnya jadi lama ya Kak Nurul ya, jadi lama proses sampai menerima anaknya teh. Nah, itu memang sudah terjadi, misalnya ya kalau yang sudah paham ilmunya, tentu kita terima dalam artian ketika kita ingin marah silahkan katartiskan dengan hal yang baik. Ketika kita menolak pun tolak saja dahulu dan sebagainya, baru kita tarik nafas, sembuskan, kita berserah pada Allah. Dan sampai di titik itu ada step by step yang tidak mengenakan. Dan itu harus diterima. Dan itu yang susahnya Kak Nurul. Ini jadi lama, bahkan sampai lahir, akhirnya baby blues. Kan berkepanjangan. Udah baby blues ternyata tidak teratasi, postpartum depression dan lain sebagainya. Kepanjangan itu jadi menolak emosi yang ya sebetulnya alamnya ketika ekspektasi sudah sesuai realitas, tapi langsung ditolak. Gitu. Wallah. Jadi kalau yang udah tahu itu, kalau ada ya kalau kejadian demikian, silakan relaksasilah, terima dahulu. Terima itu bukan penerimaan diri Kak Novia, maksudnya terima dulu penolakan kita
kemarahan kita wajar marah, diakui. Nah, kita wajar marah, kita wajar ini, tapi kita harus realistis juga mau sampai kapan. Mau sampai kapan? Saya terus-terusan menolak, saya terus-terusan denial, saya terus-terusan anger, mau sampai kapan? Oke. Oh, baik. Berarti perlu nggak sih Ambu kalau misalnya udah terjadi ketika misalkan ya dari awal kehamilan sampai nanti mungkin yang pas kelahiran kita tuh baru proses menerima gitu ya, 9 bulan namanya teh baru proses menerima, sedangkan si bayi tersebut sudah merasakan emosi-emosi negatif yang ibunya coba kelola gitu. Nah, apakah nantinya itu akan mempengaruhi kepada pas bayi itu lahir gitu ya, misal jadi rewel gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah si ibu tersebut harus minta maaf gitu ya? Meskipun ini yang diajak ngobrolnya anak bayi, nggak ngerti apapun gitu ya, atau gimana Ambu kalau misalkan udah terlanjur seperti itu? Iya. Begini, kita itu harus terus positive thinking. Sangat beruntung sekali Kak Nurul jika pas lahir sudah aware, sudah sadar bahwa ternyata pas masa pranata kita stres, kita tidak menerima dan sebagainya. Itu sudah sangat, itu bagus sekali. Kita harus tetap positif daripada nanti semakin lama. Pertama itu kita harus tetap positif. Yang kedua, kalau sudah terlanjur memang pasti ada pengaruhnya, tapi kalau kita aware itu langkah sudah 70% menuju perbaikan. Kalau ibarat udah ada racun gitu, kalau kasarnya ya ada racun, kita detoksifikasi, memberikan kasih sayang yang lebih, tentu bahasanya ya disesuaikan dong dengan bayi. Berarti bayi misalnya pada tahap bayi itu butuh perlindungan, butuh keamanan gitu kan ya, kata siapa sih? Kalau kepribadian Erikson gitu ya. Nah, gitu ya, kita butuh perlindungan, keamanan gitu ya, dengan ibunya, pokoknya pengasuhnya gitu selalu ada. Itulah yang kita penuhi. Maka minimal itu tidak akan berlanjur. Jadi ibarat ada luka diobati, jangan nunggu semakin melebar. Nah, itu udah sangat beruntung sekali. Pas lahir menerima banyak loh. Mohon maaf, baby blues postpartum yang sampai dilempar anak, dibunuh anak karena tidak menerima. Kan banyak sekarang ngeri pokoknya. Kalau diceritakan ngeri gitu. Dan saya kalau ada berita itu suka gak mau baca. Suka gak mau mendengar, ini baru judulnya pun sudah merinding. Tapi saya lihat dulu, ini sumbernya di sumber kredibel, baru judulnya juga berarti udah bukan hoax. Suka ngeri. Ngeri masalahnya, lempar, dibunuh dan lain sebagainya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya setelah lahir udah aware pun, itu syukuri, nikmati dan berusaha untuk lebih baik dengan self love dulu, mencintai diri, maka tentu akan mencintai. Oke, makasih banyak Ambu nih, jadi tahu ya setidaknya Kanopi apa yang mesti mungkin dilakukan oleh para orang tua muda terutama ya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk nantinya apabila terjadi hal tersebut. Karena ya kita nggak setuju sama perbuatan yang tadi, tapi faktanya ternyata banyak ya Ambu ya yang merasakan kok ini bayi itu udah diganti popoknya, udah apa kok masih nangis, kok gitu ya, masih terus rewel gitu, dan akhirnya ingin dia diam dan melakukan berbagai cara. Makasih banyak Ambu. Misalnya kan dulu sudah berkeluarga. Alhamdulillah.
belajar ya, terus belajar untuk saya pribadi. Betul, jadi merasakan nih gimana mengelola emosi, apalagi anaknya masih bayi ini. Masih usia 1 tahun gitu, jadi oh gini ya gitu. Ya, itu terus belajar gitu, karena memang tidak mudah gitu ya menjadi ibu, menjadi orang tua. Yang sebelumnya idem, tiba-tiba kan menurut Dr. Aisyah Dahlan, untuk ibu pertama nih, manusia ya, buat nanti 1 tahun pertama setelah melahirkan, itu ibu itu kehilangan 1.000 jam tidur. Bayangkan, jika itu tidak diganti, jika itu bukan diganti, jadi harus jika itu tidak saling membantu, entah akan seperti apa. Makanya banyak yang mohon maaf, ibu-ibu jadi gak waras setelah melahirkan. Ya karena itu kurang tidur, tidak ada yang banyak, yang tidak ada yang membantu, ibu hanya sendirian, tidak ada support, bahkan mungkin ini anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya gitu, anak satu kedua udah sekolah, udah gede, ngurus bayi dan itulah dilema kompleks gitu ya, komplikatif yang akhirnya seringkali diabaikan, makanya sekarang tingkat ibu 1 berbanding 10 kesehatan mental. Jadi kalau ibu orang tua 1 di antara 10 mereka mengalami gangguan emosional. Kalau remaja 1 di antara 3. Orang yang banyak salah 1 di antara 3 remaja usia 14 sampai 17 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental. Yang kan didiamkan gitu. Didiamkan, kurang aware, gimana nanti, tapi tubuh tidak bisa berbohong. Itu. Jadi harus belajar dari sekarang ya, Ambu, tentang mengelola emosi, Ambu ya. Jadi bekal. Iya, betul Pak Novi ya. Ya, Ambu, ini ada pertanyaan dari Kadian Herdiani. Ya. Ada checklist perkembangan kayak di buku Kia nggak ya, kalau perkembangan secara Islam itu? Jadi kita tahu ini sudah selesai perkembangan atau belum kalau secara Islam? Iya. Ini secara Islam, mohon maaf, bahkan saya pun kuliah di 4 tahun di psikologi tidak ada yang membahas. Tidak ada yang membahas ini, kemudian kurang gitu ya, kurang pembahasan tentang ini. Saya pun ini referensinya nyari-nyari di jurnal, nyari-nyari di hal yang memang tidak semua orang dapat dan otomatis walau alam ya, mungkin ketidaktahuan saya belum ada kayaknya checklist yang seperti Kia yang sudah terstandar gitu, WHO gitu ya. Ya. Oh gitu, dari pokoknya yang udah terstandar entah internasional atau internasional yang dipakai di Indonesia, Kementerian Kesehatan yang kemudian sebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau secara Islami belum ada, kita harus nyari sendiri. Kita harus nyari sendiri. Jadi sebetulnya kurang lebih memang sama kalian ya. Kemudian kurang lebih sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar itu dari segi pendidikannya. Nah, dari segi pendidikannya yang lebih menyentuh spiritual, kemudian tentang Allah dan lain sebagainya. Itulah yang ada berbeda dari psikologi perkembangan yang sebelumnya sering kita bahas. Kontrol cukup sekali. Oke, jadi bisa kita ini ya, pakai juga ya, Ambu ya, yang dari teori yang sebelumnya, terus juga teori yang familiar maksudnya ya, yang sudah familiar, terus juga kita lengkapi dengan sisi keislamannya gitu ya, Ambu ya. Tadian, mangga Tadian kalau mau bikin, saya minta nanti Tadian. Ayo atau Ambu kita bikin lah
Iya. Eh, Tante, Lagi ya. Oh, Mungkin dari yang join malam hari ini ada yang mau ditanyain, boleh banget diketik di komen ya. ya, kita diskusi bersama. Betul banget. Tapi kalau di Islam ya Ambu, memandang baby blues itu kayak gimana sih Ambu? Ya, ada banyak hal yang pro kontra ya. Apakah orang depresi itu karena kurang iman? Hmm. Nah, bagaimana pandangan Kak Novia sama Kak Nurul? Apakah orang yang depresi itu karena kurang iman? Nah, ini banyak loh sudah dibahas gitu ya, bukan jurnalnya ada. Hubungannya gimana? Enggak kayak gitu saja yang jawab ya. Nah, mau dijawab dulu sama Kak Novia, sama Kak Nurul. Aduh, aduh. ini saya takut nanti ada. Iya. Iya, aku mau jawab. Kita Enggak mengeluh. dong. Boleh ya kita mengeluh. Bagaimana Allah menyikapi orang-orang yang mengeluh? Boleh, kata Allah kan ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah katanya. Gini, baby blues itu ya karena pertama mungkinnya belum menerima gitu ya, ada perbedaan yang sangat dasar antara autism, entah itu anak pertama ataupun anak ketiga pun asalnya 2 jadi 3, asalnya udah santai jadi riuh lagi, jadi rempong lagi gitu ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam sirahnya bahwa itu alamiah. Seperti keluhan seorang Maryam binti Imran yang bahkan sekelas Maryam binti Imran pun, mohon maaf, sekelas Maryam binti Imran pun dia mengeluh kepada Allah. Bagaimana keluhannya? Ya Allah, kenapa hidup aku begini gitu kan, tiba-tiba hamil gitu ya, tiba-tiba hamil dari Isa alaihissalam, aku lebih kemudian pas mau pingsan gitu ya, pokoknya jauh. Kemudian beliau berkata lebih baik aku mati saja. Nah, sekelas Maryam binti Imran mengeluh demikian, apakah Allah langsung berkata, kamu musyrik, kenapa kamu berkata demikian? Bla tidak. Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menghibur. Jangan kamu bersedih. Silahkan kamu makan gitu ya, makan minuman yang ada di sungai gitu. Kemudian pelepah kurma itu diketruk-ketrukan, apa sih bahasa Sundanya? Diketruk-ketrukan makan Apa ya? di kanan gitu ya. Intinya Allah menghibur untuk jangan bersedih dan lain sebagainya. Yang jadi salah di kita mengeluhnya itu kalau mengeluh ke orang yang tidak tepat, akhirnya bikin status misalnya ya, marah-marah, mengeluh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya begini, sudah jelas nomor satu maka Allah. Jadi curhat ke Allah semuanya. Allah bahkan Allah sebelum kita berkata pun Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Tapi inilah fungsi psikologi karena dia ibarat dokter orang yang sakit, apakah cukup dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah tanpa datang ke dokter? Dokter itu jadi wasilah karena setiap penyakit ada obatnya. Termasuk ketika ada beban-beban mental yang dirasa kita tidak sanggup harus dibantu, maka datanglah ke psikolog, ke psikiater, atau ke profesional lainnya. Jadi tetap boleh ada batasan mengeluh dan lain sebagainya, tapi kita harus tahu aturannya, tahu batasannya. Gitu. Inilah mengapa banyak baby blues, karena dipendam. Jadi sebenarnya dipendam juga nggak boleh ya Kak ya? Nah gini, kita itu manusia tuh gini, ada sesuatu hal yang bisa kita atasi sendiri, benar kata Novia? Pikiran negatif, kita bisa atasi sendiri, kita bisa bangkit lagi, kita bisa good lagi, kita bisa kembali lagi ke zona normal lagi. Tapi ada saatnya
ketika manusia sudah benar-benar memuncak itu kumulatif, maka itu haruslah datang ke profesional, dan Allah tidak melarang hal itu, bahkan merekomendasikan hal itu selagi seorang yang bisa. Nah, karena di kita kurang aware terhadap kesehatan mental, akhirnya tiba-tiba baby blues lah, membunuh anaknya lah, diri dengan anaknya lah, bunuh diri di bawah anaknya. Itu ya kejadian yang 6 bulan yang lalu dia bunuh diri dengan anak-anaknya. Karena nggak aware, karena kumulatif tahu-tahu ngebeleduk, dan sudah ngebeleduk maka tidak ada yang bisa. Jadi itu kalau kita bisa sendiri dengan sabar, dengan mampu meregulasi emosi sendiri, maka itu is okay. Silahkan, itu lebih baik gitu ya daripada datang ke profesional. Tapi jika dirasa kita sudah tidak sanggup, maka itulah tugas kita. Nah, ilmu psikologi, praktisi psikologi yang tentu sudah profesional lah ya, tugas kita. Terus ada di blues dalam Islam pun, kalau jelas ya, kalau membunuh anak, menyiksa anak mah jelas ya nggak boleh. Menyiksa anak, tidak menerima takdir, itunya mah nggak boleh, jelas. Dalam Islam jelas tidak boleh gitu ya. Tapi kan ada sebab, ada akibat, ada etiologi. Kita harus aware terhadap kesehatan mental kita. Makanya pernah dengar kalau hipnobirthing Kak Novia? Pernah. Nah, hipnobirthing kira-kira menurut Kak Novia gimana? Apakah ketika melahirkan, sedang melahirkan? Kebayang aku ya. Mungkin saat sebelum dan lagi melahirkan juga ada maksud itu. Benar Kak Novia, begitu, betul. Kebanyakan kita menyangka hipnobirthing itu hanya untuk meringankan rasa sakit ketika melahirkan. Padahal hipnobirthing itu dari awal trimester 1 untuk mengurangi bunga. Lebih apa? Sepanjang mengandung saja hingga melahirkan. Itu hipnobirthing. Nah, kalau kita merasa bisa mengendalikan sendiri, itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Tapi kalau kita merasa butuh bantuan, silakan. Tidak menutup gitu. Islam pun itu apa ya, itu menyangka Islam teh jadi kayak yang kejam gitu. Kayak ya gitulah, sabar teh disangka teh, sabar teh dia tidak mau sabar gitu. Oke, Masya Allah ya. Ternyata begitu dalamnya Islam menjaga kita. Allah jaga kita. Ini dari Taman Baca Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Taman Baca Adinda. Oke. Ada dari Kak Nurul, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup kan, Novi? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Cukup, syukur. Oke. Masya Allah ya. Pertemuan kita pertama perdana nih di Tumbuh Kembang dalam Islam ngebahas fase perkembangan 1 dan 2, pranatal dan juga pasca natal ya Ambu ya. Tapi ya selama dibahas sama Ambu, semakin kita tuh, aku pribadi ya Ambu ya, bersyukur gitu, terharu, so sweet banget Allah teh gitu ya, ngerasa gitu ya. Mungkin sekian dulu kali ya Ambu ya. Ambu mungkin ada yang ingin disampaikan closing statement-nya untuk penutup malam hari ini. Sebelumnya terima kasih, ucapkan terima kasih kepada Kak Novia, kepada Kak Nurul, kemudian kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di awal, tengah atau di akhir. Mudah-mudahan langkah kita apapun yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah. Untuk sama-sama justru ini menambah ilmu dari dalam perkembangan tumbuh kembang anak Islam ini, kenapa saya itu
dibahas, padahal sangat muslim gitu ya. Apa bagaimana cara mendidik parenting Islami ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 8 tahap gitu, 8 tahap perkembangan dalam Islam, dan ada perbedaan yang benar-benar bermanfaat, semakin mengokohkan keimanan dan kekuatan kita dalam memberi dalam memberi perkembangan. Dibahas pranata dan kanata dulu ya sahabat. Nanti insya Allah di sesi selanjutnya kita akan bahas karena dan ini gitu ya. Kan saya sangat antusias sekali, apalagi kalau pesertanya yang belum menikah, pesertanya itu saya antusias sama yang pranikah banget ya. Aku ini karena preventif, benar-benar preventif, yang itu nikah harus benar-benar siap. Kemudian yang anak-anaknya masih dini, jangan sampai ketika usia remaja baru belajar. Ketika usia dewasa ada permasalahan baru belajar. Tapi kalaupun ada yang itu sudah bagus mau belajar gitu. Tapi harus lebih semangat lagi di sini itu ada berbagai aktif terkait pengokohan dan kita dan akhlak. Mudah-mudahan di sini semuanya anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang tidak sesuai karena siapa itu dan Allah. Jazakumullahu khair ya Ambu Eva atas materinya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak Eva untuk 2 pekan lagi ya, insya Allah kita ketemu ya tanggal 4 tambah 11 ya, 11 Februari 2022 kita membahas fase perkembangan ketiga dan keempat. Tadi udah dibahas nih, apa tadi mungkin masih ingat ya, fase ketiga dan keempat akan diperdalam kembali oleh kita bersama-sama belajar bareng. Jadi pantengin terus IG-nya Karib Anak juga sama Ambu Consulting dan juga IG-nya Kak Eva juga ya, boleh dilihat juga. Kalau tempatnya ada IG yang makanya saya nggak bisa dikosongkan karena tanggal juga Ambu Consulting ada live IG membahas pranikah dan pranikah. Masya Allah tuh, jadi teman-teman juga bisa join ya. Iya. Iya siap. Oke Ambu Eva, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu Ambu Eva. Sampai ketemu 2 pekan lagi ya. Semoga pekan depan kegiatannya Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Mari kita tutup saja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ambu Eva. Bu. Sama-sama, Anaya _ram.28. Masya Allah, luar biasa banget Kak Nurul, materi malam hari ini. Berasa diingetin. Yang jalan nih, kayak aku join di tengah-tengah. Oh iya. Ya, bagi teman-teman yang nanti ketinggalan gitu bisa nanti nonton lagi di IG kita di Karib Anak. Itu semua series dari mulai yang kemarin juga itu keren sih ya Novia, dari series siap sekolah luar biasa banget. Terus apalagi sekarang nih kita nanti beberapa pertemuan ke depan mungkin akan membahas lebih dalam dari perspektif Islam gitu ya. Betul kan bro. Jadi sebenarnya nggak sabar karena nggak saya harus sabar sih ya. Maksudnya karena ini ngomongin fase-fase itu kan harus
ini ya berterus gitu, artinya terus berlanjut gitu. Jadi 2 pekan lagi ya, sambil kita juga belajar gitu ya kan Nurul ya. Tonton lagi yang barusan udah disampaikan sama Ambu Eva tentang pasca Natal sama prenatal dan pasca Natal. Semoga itu juga membantu kita lebih kayak tadi ya, lebih jadi semakin mencintai sama agama kita, semakin aware gimana Allah tuh sangat luar biasa aturan itu untuk ngejaga kita gitu. Bener banget, setuju banget kan Nurul. Masya Allah. Kalau gitu kita sudahi saja untuk hari ini, sampai ketemu 2 pekan lagi. Tadi juga Kak Eva, Ambu Eva juga ada kegiatan di pekan depan, teman-teman juga bisa join di live Instagramnya. Sehat selalu semuanya, kita tutup saja ya. Kak Nurul, sehat selalu Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.